Regulasinya tadi ada kemudahan kalau dibangunnya di daerah kawasan ekonomi khusus, itu di CAP itu akan dapat kemudahan-kemudahan. Memang kita ingin menjaring makin banyak lagi pemain-pemain global untuk berinvestasi di Indonesia. Kita lihat tanpa harus menyebutkan namanya, sudah banyak pemain-pemain besar sudah membangun data centernya di Indonesia. Nah ini harapan kita. Kalau kita lihat memang ke depannya data ini akan dibangun di tempat-tempat pusat pangkalan data. Kenapa? Karena memang akan lebih efisien. Kalau dulu data center itu didistribusikan di tiap-tiap tempat, itu akan sekarang justru akan dikumpulkan di tempat-tempat tertentu untuk tadi menekan cost dan juga untuk keamanan dan juga untuk ketersediaan jaringan yang memadai. Baik Pak, apa ada insentif yang dipersiapkan pemerintah untuk para pelaku bisnis data center di Indonesia, Pak? Ini bukan bagian saya, tapi setahu saya ada karena di daerah-daerah kawasan ekonomi khusus ini diberikan kemudahan-kemudahan berinvestasi. Inilah yang kita harapkan makin banyak pemain-pemain global berinvestasi di Indonesia dan bukan hanya melayani Indonesia, tapi kawasan. Kita lihat kalau kita bicara data center, kita bicara tentang energi. Indonesia masih banyak memiliki energi electricity. Hal yang lain yang juga kita tekankan, pembangunan data center harus memenuhi standar green ya. Tidak hanya data center yang hanya data center, tapi sudah menuju green data center. Baik Pak, bagaimana dengan layanan sewa kapasitas atau servernya, akan makin terjangkau atau makin mahal nantinya? Dengan adanya pemainnya banyak, ekosistemnya sudah terbentuk, harapannya makin cost-nya bisa ditekan karena sangat kompetitif. Sama juga waktu pertama-tama saya dulu kan bisnisnya juga di telekomunikasi, jaringan itu belum tersebar, itu harga masih mahal. Begitu banyak sekali jaringan, harga akan murah. Itu harapannya dan kualitasnya pun juga bisa diandalkan. Baik Pak, salah satu pertimbangan untuk menjalankan atau perluasan bisnis data center ini bagi perusahaan adalah selain reliability, security, ada juga faktor keselamatan Pak. Ini kita mengingat kejadian terbakarnya gedung Cyber 1 agar tidak terulang lagi Pak. Ada nggak sih sistem pencegahan atau pemulihannya Pak untuk mencegah berbagai jenis ancaman seperti ini Pak Samuel? Nah, kalau yang namanya data center itu memenuhi standar-standar internasional, hal-hal yang demikian itu bisa kita tekan seminimal mungkin bisa dihilangkan. Karena terkait keamanan, terkait gangguan yang terkait kebakaran, ini kalau punya standarnya bagus, minimal tier 3, apalagi kalau tier 4, hal-hal terkait kebakaran ini bisa dihindari. Ini yang kita dorong. Semua data center yang dibangun di Indonesia itu berkualitas dan mengikuti standar-standar internasional. Baik, kalau kita bicara soal data Pak, ini kan juga potensi data leak juga bisa terjadi seperti itu ya Pak ya. Ini sudah ada undang-undang nggak Pak dengan mengenai hal tersebut, mengenai kebocoran data dan lain sebagainya? Terkait kebocoran data itu sudah banyak kita regulasinya. Ada undang-undang ITE, ada PP 71, dan di sektor-sektor yang lain terkait privacy itu juga sudah ada. Namun kita pemerintah melihat bahwa perlu suatu payung hukum yang mumpuni. Jadi kita sekarang ada kira-kira 32 lah regulasi yang ada di Indonesia terkait data privacy ya. Ini yang kita ingin segerakan diselesaikan, kita diskusikan dengan DPR untuk dituntaskan. Karena kita perlu satu referensi yang bisa benar-benar digunakan oleh semua pihak, termasuk pemerintah, supaya ada pegangan. Nah, harapannya dengan adanya pedoman ini, setiap institusi yang mengumpulkan data pribadi masyarakat itu harus mengutamakan keamanan datanya, memitigasi risiko-risiko yang mungkin muncul. Ini yang diharapkan, dan itu apabila undang-undang aturan ini sudah ada, itu bisa mereka akhirnya bisa kena sanksi. Sambil menunggu yang namanya regulasi undang-undang ini disahkan, kami juga sudah menyiapkan langkah-langkah alternatif supaya tadi kita harus membuat ruang digital kita semakin terpercaya, supaya makin banyak orang yang menggunakan ruang digital kita untuk beraktivitas. Nah, untuk itu setiap orang atau institusi yang mengumpulkan data pribadi wajib menjaga data pribadi yang dikelola. Ya, satu pertanyaan lagi Pak Samuel, berarti sejauh ini konsekuensinya apa Pak kalau terjadi kebocoran data? Saat ini kita masih memberikan peringatan, arahan,
dan rekomendasi. Nah, dalam waktu dekat ini kita sudah ada PP-nya untuk bisa ada kenakan sanksi denda. Denda ini adalah untuk mendorong para institusi yang mengumpulkan data pribadi yang tadi saya sebutkan, menjaga keamanan datanya supaya mereka meningkatkan belanja security-nya, meningkatkan SDM yang dimilikinya, meningkatkan SOP-SOP yang ada di dalam organisasinya.